Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Ketemu meneker aku Sundara channel yang siap menghibur kalian semua. Oke teman-teman, pada hari ini saya mau bercerita tentang kehidupan saya dan manfaat dari sedekah subuh. Oke teman-teman, simak terus video saya. Tapi sebelum lanjut ke video saya, seperti biasa ya teman-teman, bagi yang belum subscribe video saya, monggo silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa like, share, komennya. Jangan lupa juga dibagikan ke sosial media yang kalian punya. Oke teman-teman, kita langsung aja bercerita. Kok membahas ya, membahas tentang diri saya sendiri. Oke teman-teman, jadi saya punya cerita tentang kehidupan saya yang sangat miris ya. Dan saya juga ingin berbagi ya teman-teman tentang sedekah subuh. Jadi tentang kehidupan saya dan sedekah subuh itu ada kaitannya. Oke teman-teman, jadi dulunya awal mula saya punya usaha ayam geprek, pertama buka sampai 1 tahun itu lancar, pokoknya laris. Bahkan 1 bulan pun keuntungan saya 10 juta lebih. Tapi dengan adanya COVID-19 itu usaha saya merosot, anjlok gitu ya teman-teman. Dari 10 jutaan jadi turun 3 juta ya. 3 juta habis itu turun lagi, bukan ada kenaikan dalam keuntungan, tapi malah semakin anjlok. Disitulah saya pusing ya teman-teman, saya nggak tahu lagi harus sampai gimana, sedangkan anak butuh biaya mau sekolah. Jadi saya punya 2 anak, yang satu SMA, yang satu SMP. Jadi mereka harus bayar ini itu, sedangkan saya sudah nggak punya uang karena dengan penghasilan kadang 2 juta sebulan, 3 juta sebulan, sedangkan saya namanya manusia punya hutang. Jadi saya harus membayar hutang, terus itu pun tidak mencukupi. Disitulah saya pusing ya teman-teman, disitulah saya pusing. Terus ada orang ya yang mampir ke warung, tiba-tiba menawarkan, katanya dia tuh orang pintar dan bisa mengembalikan usaha saya bisa lancar kembali gitu ya katanya. Dan bodohnya saya pun kepencut gitu ya. Terus tapi ternyata semua itu nol besar teman-teman, nggak ada manfaatnya sama sekali, nggak ada perubahannya sama sekali. Disitu semakin turun pusing, hingga akhirnya saya tuh punya uang 100.000, cuman tinggal uang saya 100.000 teman-teman. Saya berpikir dengan uang 100.000, dengan ada 4 orang di rumah saya, kalau untuk makan bisa untuk berapa hari sih ya uang 100.000. Terus dengan uang 100.000 otak saya berpikir, udahlah, dengan uang 100.000 ini saya belikan ayam 1 kilo, saya mulai bangkit kembali. Bukan ayam 1 kilo, minyak manis, beras 1 cupak. Itu akhirnya dengan uang 100.000 setelah saya putar untuk jualan lagi, mulai bangkit lagi, itu mencukupi. Alhamdulillah sekali ya. Jadi pada intinya kita harus percaya hanya kepada Allah ya. Terus jangan lupa bersedekah. Jadi ini pelajaran juga buat saya. Di waktu kita sukses, mungkin kita lupa ya, tanpa menyisihkan sebagian rezeki kita untuk orang lain, tanpa kita bisa bersedekah. Jadi intinya kita tuh lupa diri, mungkin saya lupa diri juga. Dari situlah saya berpikir, ikut pengajian, ada ceramah, bersedekahlah, tapi di waktu subuh, seikhlasnya. Akhirnya saya mencoba untuk bersedekah, walaupun cuma 1.000 atau 2.000, yang penting ikhlas ya teman-teman. Jadi dari situlah alhamdulillah ya teman-teman, kehidupan saya mulai, rezeki saya mulai terbuka lagi, terus
pokoknya jangan sampai lupa kita bersedekah subuh, bersolawat Nabi gitu ya. Yang pastinya kita harus meminta hanya kepada Allah. Oke teman-teman, dulunya ya saya itu punya mobil, tapi semua itu habis terjual karena usaha saya jungkir balik. Apa yang saya punya habis terjual. Cuman rumah yang saya tempatin ini pun sebenarnya hampir terjual. Cuman alhamdulillah Allah segera memberikan pertolongannya kepada keluarga saya. Allah menolong keluarga saya. Jadi intinya sekarang jangan sampai kita berbuat musyrik ya teman-teman. Memintalah kepada Allah, bersedekahlah, sisihkanlah sebagian rezekimu buat orang-orang yang gak mampu atau anak yatim gitu ya. Dengan sedekah itu kita tidak akan mengurangi rezeki kita, malah makin bertambah. Sekarang contohnya saya ya teman-teman ya, alhamdulillah banget dengan saya melakukan sedekah subuh. Apa yang saya punya dulu Allah telah mengembalikannya walaupun pelan-pelan ya. Dulu sterling saya habis terjual, yang untuk jualan ayam itu sterling udah tak jual itu, tabung gas sudah tak jual semuanya. Tapi alhamdulillah dengan seiringnya waktu, yang penting kita selalu berikhtiar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanyalah Allah yang bisa menolong kita. Alhamdulillah saya udah beli lagi tabung gas. Terus sterling yang saya jual itu alhamdulillah bisa saya tebus lagi, udah jadi hak milik saya. Jadi dari sinilah saya yakin setiap usaha yang diniati tulus, ikhlas, terus kita memohon kepada Allah, pasti akan terwujud ya. Ya mungkin sekarang saya ambil hikmahnya aja ya teman-teman. Dulu saya punya mobil, mungkin belum waktunya saya punya, jadi Allah cepat mengambilnya ya. Dites dulu gitu ya, sanggup apa enggak, mungkin kira-kira seperti itu, hanya Allah yang tahu ya teman-teman. Jadi sekarang saya mulai dari nol dengan hidup apa adanya, lebih mengutamakan kepentingan, kebutuhan ya. Apa yang enggak penting itu nanti ya dibeli. Kalau dulu mungkin saya agak kehidupan saya karena Allah mengasih rezeki yang lebih-lebih, terus mungkin saya terlena ya. Nah begitulah, saya juga sadar teman-teman, ini sebuah pelajaran. Allah mungkin sudah marah ya, tapi percayalah teman-teman, dengan sedekah subuh maka akan membantu kehidupan kita yang lebih baik lagi. Kita juga harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya, termasuk urusan rezeki ya. Hanya Allah yang bisa membantu kita teman-teman. Dulu saya sangat senang dengan kehidupan saya. Allah memberikan rezeki yang berlimpah buat keluarga saya, dan saya pun bisa naik mobil ke sana kemari dengan senangnya. Tapi sekarang saya tidak punya apa-apa. Saya merintis dari nol lagi, dari awal lagi. Semoga kedepannya saya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang dulu. Hidup dengan kemampuan saya ya teman-teman, hidup apa adanya, belajar hidup apa adanya. Bagi teman-teman semua, kalau misalnya ini ya, kita pengen sesuatu, mendingan nabung daripada kita harus, mohon maaf ya teman-teman, bukan saya mungkin, ini pengalaman saya ya. Dulu pengen barang apa, kita bisa kredit ya, karena kita yakin bahwa penghasilan kita segini ya. Kalau 10 juta, kalau misalnya saya kredit ini dengan seminggu 50, nah, mungkin gampang lah ya. Tapi jangan takabur ya teman-teman. Allah nggak suka, rezeki udah diatur sama Allah, bukan kita yang ngatur. Jadi berapapun dapatnya disyukuri, jangan pernah gimana ya, pengen sesuatu kalau kita belum punya uang. Saya tidak ngomongin siapa-siapa ya teman-teman. Di sini saya lagi ngomongin saya sendiri. Itulah, saya lagi berbagi pengalaman tentang kehidupan saya. Semoga bisa jadi pelajaran, dan semoga juga ini ya bisa jadi inspirasi teman-teman semua.
bisa diambil hikmahnya dari tentang kehidupan saya dan tentang sedekah subuh ya. Jadi sedekah subuh itu memang mujarab ya teman-teman, jangan pernah menyepelekan sedekah subuh. Habis sholat subuh kita harus bersedekah, itu habis sholat subuh berapapun kita harus bersedekah. Terus mungkin ya kalian semua juga udah paham ya teman-teman ya, mungkin banyak yang udah tahu, tapi di sini saya hanya sekedar berbagi aja. Bagi yang belum tahu, silakan bisa diambil hikmahnya dari cerita saya, mana yang pentingnya dipakai, yang enggak pentingnya juga aja dibuang aja. Oke, saya rasa teman-teman tidak seperti saya ya teman-teman ya. Semoga aja teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, yang selalu diberikan jalan yang terbaik ya. Di sini saya lagi merintis usaha saya, semoga saya juga bisa memiliki lagi apa yang dulu sudah terjual, dengan dikit demi sedikit udah kembali ya apa yang kita punya. Cuman kita namanya hidup ya, pasti pengen lah, namanya kita juga dulu udah pernah punya mobil ya, jadi kepengen juga lah kita punya mobil lagi. Cuman cara saya berbeda. Kalau sekarang, kalau punya duit untuk beli kontan, saya beli. Kalau enggak, insya Allah saya tidak akan menambah lubang atau bikin saya pusing gitu ya. Kita nabung, saya menabung entah 1000, entah 2000, entah kapan. Jika Allah sudah menghendaki, maka udah waktunya saya punya mobil, maka saya punya mobil gitu ya. Sekarang saya ambil hikmahnya aja. Oke teman-teman, sekiranya video saya bermanfaat bagi teman-teman semua, boleh dikasih like, komen ya. Saya sekedar berbagi, semoga aja bisa bermanfaat buat teman-temanku semua. Jadi saya rasa video saya kali ini cukup sampai di sini aja teman-teman, semoga bermanfaat. Dan jika video saya ini kurang bagus ya, saya mohon maaf ya. Saya hanya manusia biasa yang berusaha untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman semua yang menonton video saya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Oke, ini saya lagi di belakang ya teman-teman, soalnya rumah saya ini dekat dengan jalan besar, jadi sedikit terganggu kalau ada mobil. Ini aja kita masih di belakang, masih terganggu juga ya teman-teman, soalnya mau gimana lagi, mau di mana saya harus bikin video ya. Disinilah ini rumahnya. Oke, mohon maaf ya kalau sekiranya berisik.